warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi bersama saya Sri Rahmawati Siregar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang binomial nomenklatur. Pada zaman dahulu, orang memberi nama tumbuhan dengan nama tunggal yang diikuti dengan sederetan kata nama atau kata sifat sebagai penjelasannya. Sebagai contoh, tomat diberi nama Solanum pomiferum fructo rotundo striato. Artinya tumbuhan yang berbuah lebat, bulat, dan lunak. Nama tersebut tentu tidak praktis dan tidak mudah diingat. Melihat fenomena ini, Carolus Linnaeus membuat sebuah sistem penamaan atau tata nama yang akhirnya memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Tata nama tersebut memiliki nama binomial nomenklatur. Pendapat Carolus Linnaeus tentang binomial nomenklatur dikemukakannya dalam bukunya yang berjudul Species Plantarum yang diterbitkan pada tahun 1753. Binomial nomenklatur artinya adalah pemberian nama makhluk hidup dengan menggunakan dua kata yang diambil dari bahasa Latin atau yang dilatinkan. Mengapa harus dengan bahasa Latin? Bahasa Latin adalah bahasa yang sudah baku dan tidak berkembang lagi. Jadi dengan menggunakan bahasa Latin, penamaan makhluk hidup menjadi tetap dan tidak bakal berubah. Aturan penulisan nama ilmiah untuk makhluk hidup adalah sebagai berikut. Nama spesies makhluk hidup terdiri dari dua kata atau binomial yang diambil dari bahasa Latin atau kata yang dilatinkan. Kata pertama menunjukkan nama genus atau marga. Huruf depan kata pertama harus menggunakan huruf kapital. Kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis. Huruf pertama kata kedua harus menggunakan huruf kecil. Nama ilmiah untuk pohon pisang adalah Musa paradisiaca. Musa menunjukkan nama genus, maka huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar. Paradisiaca menunjukkan nama spesies, maka huruf pertamanya harus ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Nama ilmiah untuk cacing pita adalah Taenia saginata. Taenia menunjukkan nama genus, maka huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar. Saginata menunjukkan spesies, maka huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kecil. Apabila nama spesies ditulis dengan tangan, maka harus diberi garis bawah. Apabila nama spesies diketik, maka harus ditulis cetak miring atau tebal dan tidak perlu diberi garis bawah. Apabila nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Karena nama ilmiah bunga kembang sepatu terdiri atas tiga suku kata, yaitu hibiscus, rosa, dan sinensis, maka kata yang kedua dan ketiga, yaitu rosa dengan sinensis, penulisannya harus digabung. Apabila nama spesies pada hewan terdiri atas tiga suku kata, maka penulisannya tidak dirangkai dengan tanda penghubung. Contoh nama ilmiah untuk kucing jinak, Felis manuculata domestica, yang terdiri atas tiga suku kata. Maka penulisannya tidak perlu digabung dan tidak perlu diberi tanda penghubung. Jika tidak diketahui jenisnya atau spesiesnya, maka nama spesies ditulis SP dengan huruf kecil dan tidak dicetak miring. Nama penemu dapat dituliskan di belakang nama spesies. Contohnya Oryza sativa L. Jadi huruf L merupakan nama penemu atau singkatan nama orang yang menemukannya. Nama marga untuk tumbuhan maupun hewan terdiri atas satu kata. Huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. Contoh marga pada tumbuhan adalah Solanum atau terung-terungan. Contoh marga pada hewan adalah Felis atau kelompok kucing.
Nama famili pada tumbuhan diambil dari nama marga ditambah akhiran aceae. Contoh, nama suku Solanaceae berasal dari kata solanum ditambah akhiran aceae. Nama famili pada hewan diambil dari nama marga ditambah akhiran ideae. Contoh, nama suku Felidae berasal dari kata felis ditambah akhiran ideae. Nama bangsa atau ordo pada tumbuhan adalah nama marga ditambah akhiran ales. Contoh, nama suku Gingiber adalah Gingiber ditambah ales, menjadi Gingiberales.